Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Mahmud Yunus. Kali ini kita akan membahas matematika ekonomi, khususnya bunga tunggal dan bunga majemuk. Pendahuluan, kalian pasti pernah tahu apa itu uang, apa itu bank, apa itu suku bunga. Secara sederhana, suku bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang memiliki simpanan, dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank jika nasabah yang memperoleh fasilitas pinjaman. Bunga bank bisa dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Jadi, kalau kalian menyimpan uang di bank akan mendapat bunga simpanan, dan kalau kalian pinjam uang di bank, kalian juga harus membayar bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uang di bank. Sedangkan bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkan. Bunga biasanya dibayar pada akhir jangka waktu tertentu yang telah dispesifikasikan. Misalkan tahunan, setengah tahunan, kuartal, atau bulanan. Total dari pinjaman atau simpanan mula-mula dan bunganya disebut jumlah uang. Jadi jumlah uang itu adalah pinjaman atau simpanan mula-mula ditambah bunga, yaitu jumlah uang. Sedangkan bunga, yaitu jumlah uang, dikurangi besarnya pinjaman atau simpanan mula-mula. Suku bunga adalah perbandingan antara bunga yang dikenakan dalam satu satuan waktu tertentu dengan pinjaman atau simpanan mula-mula. Suku bunga dinyatakan dalam bentuk persentase. Bisa dituliskan, dinotasikan bahwa suku bunga itu sama dengan besar bunga dibagi dengan besar pinjaman atau besar simpanan mula-mula kali 100%. Itu adalah suku bunga. Jadi, kalau ada kata suku bunga itu dalam bentuk persentase. Sedangkan bunga itu besar uangnya. Oke? Contoh soal, Bu Ari meminjam uang di bank sebesar 6 juta. Setelah setahun, Bu Ari harus mengembalikan pinjaman beserta bunganya sebesar 6.600.000. Tentukan besar bunga dan suku bunga pinjaman tersebut. Nah, bunga tadi itu adalah jumlah yang dibayarkan dikurangi pinjaman mula-mula. Jumlah yang dibayarkan 6.600.000 dikurangi 6 juta. Sehingga bunganya 600.000. Itu adalah bunga yang harus dibayarkan
Bu Ari kepada bank. Sedangkan untuk suku bunganya besar bunga dibagi besar pinjaman kali 100%. Jadi suku bunganya 600.000, besarnya bunga tadi dibagi 6 juta kali 100%, jadi 10%. Jadi bunganya 10%. Oke, kita lanjut. Sekarang ada konsep persen di bawah 100 dan persen di atas 100. Persen di atas 100 adalah bentuk pecahan dengan selisih antara penyebut dan pembilang sama dengan 100. Secara umum, persen di atas 100 dituliskan sebagai berikut. Jadi P persen di atas 100 itu sama dengan P dibagi P plus 100. Persen di bawah 100 adalah bentuk pecahan dengan jumlah antara penyebut dan pembilang sama dengan 100. Secara umum, persen di bawah 100 ditulis sebagai berikut. P persen di bawah 100 sama dengan P dibagi 100 dikurangi P. Oke, bisa dipahami? Contoh soal. Seorang penjual mobil bekas menjual sebuah mobil dengan harga 120 juta. Jika mobil tersebut dijual dengan keuntungan 20%, hitunglah besar keuntungan dan harga beli mobil tersebut. Nah, coba. Ini untung berarti otomatis harga jualnya akan lebih tinggi dari harga beli. Penyelesaian. Oleh karena diketahui persentase keuntungan, maka harga jualnya lebih besar dari harga beli. Kita dapat menggunakan persen di atas 100 untuk menentukan besar keuntungan. Jadi besar keuntungan itu 20% di atas 100 kali harga jual. Jadi 20 dibagi 20 plus 100 kali 120 juta. Nah, ini 20 per 120 kali 120 juta sehingga mendapatkan 20 juta. Oke. Sedangkan harga belinya berarti harga jual dikurangi besar keuntungan 120 juta dikurangi 20 juta jadi ketemu 100 juta berarti harga beli mobil dulu itu 100 juta dijual dengan harga 120 juta. Contoh 2. Sebuah barang dijual sebesar 4.500.000. Setelah didiskon, jika persentase diskon barang tersebut adalah 10%, tentukan besar diskon dan harga barang diskon. Penyelesaian. Oleh karena diketahui persentase diskon, maka harga jual setelah didiskon lebih rendah dari harga sebelum diskon. Kita dapat menggunakan presentasi di bawah 100 untuk menentukan besar diskon. Jadi besar keuntungan itu sama dengan 10% kali di bawah 100 kali harga setelah didiskon. Jadi 10 dibagi 100 kurangi 10 kali 4.500.000 sehingga dapat 500.000. Itu adalah besarnya diskon ya, atau besarnya keuntungan. Nah, ini besar diskon.
Jadi harga sebelum diskon berarti harga setelah didiskon ditambah besar diskon. Jadi 4.500.000 ditambah 500.000 jadi 5 juta. Oke, bisa dipahami? Nah, saatnya uji pemahaman. Kerjakan di buku kalian. Nanti akan kita bahas dan kita nilai itu ya. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Boleh kalian berdiskusi dengan kelompokmu satu bangku atau mencari teman diskusi ya. Oke, nanti kita akan bahas, kita akan nilai. Ini adalah kata bijak hari ini dari Pak Yunus. Bersabarlah kalian ketika mendapatkan musibah. Karena bisa jadi musibah itu akan meningkatkan derajatmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.